Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Syafiq dan Muhammad Fadil Taufik dari kelompok 14 ingin mempresentasikan modul 15 yang berjudul irisan kerucut, hiperbola, dan parabola. Di sini ada irisan kerucut yang terdiri dari titik. Jika bidang penampang V melalui puncak kerucut dan alfa lebih dari theta, maka irisan antara bidang V dengan kerucut adalah sebuah titik, yaitu titik puncak kerucut tersebut. Catatan: alfa sudut antara bidang penampang V dengan sumbu kerucut, dan theta setengah sudut puncak kerucut. Yang kedua, ada dua garis perpotongan. Jika bidang penampang V melalui puncak kerucut 0 dan alfa lebih dari theta, maka irisan antara bidang V dengan kerucut adalah berupa dua buah garis perpotongan di 0, yaitu garis G dan H. Yang ketiga, ada garis. Jika bidang penampang V melalui puncak kerucut 0 dan alfa sama dengan theta, berarti V menyinggung kerucut. Maka irisan antara bidang V dengan kerucut adalah sebuah garis, yaitu garis G. Di sini ada lingkaran. Jika bidang penampang V tegak lurus sumbu kerucut, alfa sama dengan 900. Maka irisannya berupa sebuah lingkaran. Dan di sini ada parabola. Jika bidang V tidak melalui puncak kerucut dan alfa sama dengan theta, atau V sejajar terhadap satu garis pelukis, maka irisannya berupa sebuah parabola. Yang terakhir ada elip. Jika alfa lebih dari theta dan bidang V tegak lurus bidang kertas, maka irisannya berupa sebuah elip. Hiperbola. Jika bidang V tidak melalui puncak kerucut 0 dan V tegak lurus bidang kertas dan alfa kurang dari theta, maka irisannya berupa hiperbola. Definisinya, irisan kerucut ialah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan jarak dari titik-titik ini ke suatu titik dan garis tertentu tetap harganya. Harga yang tetap ini disebut eksentrisitas dan disingkat dengan E. Jika E sama dengan 1, irisan kerucutnya adalah parabola. Jika 0 kurang dari E kurang dari 1, irisan kerucutnya adalah elips. Jika E lebih dari 1, irisan kerucutnya adalah hiperbola. Jika E sama dengan 0, irisan kerucutnya adalah lingkaran elips khusus. Di sini ada parabola. Dapat kita lihat, parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus sama dengan jarak terhadap direktrix.
Perbandingan kedua jarak ini disebut eksentrisitas yang melambangkan E. Berarti dalam hal ini E sama dengan 1. Beberapa istilah yang penting mengenai parabola. Yang pertama, FD, D, dan FD merupakan sumbu simetri parabola. Karena bayangan setiap titik pada parabola terhadap perseminan sumbu ini juga terletak pada parabola. Kedua, titik P disebut puncak dari parabola, yaitu titik potong antara parabola dengan sumbu simetri. Ketiga, titik F disebut titik api atau fokus. 4. Garis D disebut direktrix parabola. Jelas, FD sama dengan 2 per V. 2 per FP. Sama dengan 2A, hanya itu positif. Yang kelima, ada garis hubung antara dua titik pada parabola disebut tali busur. Tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Tali busur fokus yang tegak lurus sumbu simetri disebut lactus rectum. Garis A, B, dan J alas per AB sama dengan 4A. Yang keenam, garis hubung atau segmen antara fokus dengan suatu titik pada parabola disebut jari-jari fokus. Misalnya FC. Yang di sini ada irisan kerucut lingkaran tegak lurus di bidang datar V. Misalkan theta adalah setengah sudut puncak kerucut, O adalah puncak kerucut, alfa adalah sudut antara bidang penampang V dengan sumbu kerucut. Irisan yang diperoleh berupa: satu, ada sebuah titik jika V melalui 0 dan alfa kurang dari theta. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua garis perpotongan jika V melalui 0 dan alfa kurang dari theta. Yang ketiga, sebuah garis jika V melalui 0 dan D. Yang keempat, sebuah lingkaran jika V tegak lurus sumbu kerucut hanya itu 900. Yang kelima, elips. Jika alfa lebih dari theta dan V tegak lurus bidang kertas. Yang keenam, hiperbola. Jika V tidak melalui 0 dan V tegak lurus bidang kertas dan alfa kurang dari theta. Definisi irisan kerucut secara analitis, yaitu irisan kerucut ialah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan jarak dari titik ke titik ini ke suatu titik dan ke suatu garis tertentu. Tetap harga yang tetap ini disebut eksentrisitas dan disingkat E. Jika E sama dengan 1, irisan kerucutnya adalah parabola. Jika 0 kurang dari 1, irisan kerucutnya adalah elips. Jika E lebih dari 1, irisan kerucutnya adalah hiperbola. Dapat kita ketahui eksentrisitasnya, koordinat titik fokusnya yaitu F, P, Q. Dan persamaan direktriksnya yaitu D, AX plus BY plus C sama dengan 0. Dapat kita lihat
Di sini adalah istilah yang berhubungan dengan parabola. Parabola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus sama dengan jaraknya terhadap direktrix. T sama dengan 1. Oke. Di sini ada sebuah gambar berhubungan dengan parabola. S ini melambangkan FD, berarti sumbu simetri. P yaitu puncak parabola. F yaitu fokus tutup kurung titik api. Yang D yaitu direktrix. GH tali busur, KL tali busur fokus, AB yaitu status rektum. FC jari-jari fokus. Persamaan parabola dan garis singgung yaitu dapat kita lihat PF sama dengan PQ, definisi parabola. Akar P dikurang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus P. P dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah P kuadrat. Y kuadrat sama dengan X-nya turun kuadrat plus 2PX plus P kuadrat min P kuadrat plus 2PX min X kuadrat. Y kuadrat sama dengan 4PX karena 2PX ditambah 2PX jadinya 4PX. Oke. Kenapa X yang nggak ada? Karena X kuadrat 2, maksudnya X kuadrat dikurang X kuadrat itu udah habis. Berarti kita dapat ambil simpel aja 2PX ditambah 2PX ini 4PX. Dan P kuadrat itu dikurang P kuadrat tuh jadi habis. Di sini ada sifat-sifat parabola dengan persamaan X sama dengan min 8Y X2 sama dengan 4 min 2Y. 1. Fokus F. Dapat kita lihat titik F ini berada di 0 sama min 2. Nomor yang kedua yaitu directrix. D. Y sama dengan 2. Nih. Garisnya yaitu 2. Sumbu simetri X sama dengan min 0. Sumbu Y. Yang keempat puncak O. Puncak O yaitu 0,0. Yang kelima P sama dengan negatif 2. Maka parabola membuka ke bawah. Dapat kita lihat di sini ada garis singgung terhadap parabola. Misalkan garis dengan gradien S memiliki persamaan G titik 2 Y sama dengan SX plus K. Perpotongan G dengan parabola Y kuadrat sama dengan 4TX.
dicari sebagai berikut. Elips. Elips itu ialah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan jarak ke titik tertentu, yaitu fokus F, dan terhadap garis tertentu direktrix D tetap sama dengan E dan E kurang dari 1. E itu eksentrisitas. Oke. Jika direktrix di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, serta fokus F1 dan FT dengan. Maka kita lihat di sini ada gambar elips. Maka akan menghasilkan elips yang sama. Jadi tiap elips memiliki 2 fokus dan 2 direktrix. Dapat kita lihat di sini ada persamaan sederhana sebuah elips. Titik pusat di O sama dengan 0,0. Fokus terhadap F1 yaitu C,0 dan F2 min C,0 dengan A lebih dari B dan C2 sama dengan A2 min B2. Jika A kurang dari B dan C2 sama dengan B2 min A2, maka F1 yaitu 0, bukan 0 ini O, C dan F2 0, min C. Sorry tadi F1-nya yaitu 0, C. Yang ketiga, eksentrisitas E sama dengan C per A. Jika A lebih dari B dan E sama dengan C per B. Jika A kurang dari B. Direktrixnya D1 X sama dengan E dan D2 X E min jika A lebih dari B. Dan D2-nya Y E jika A lebih kurang dari B. Sumbu min X dan sumbu Y adalah sumbu simetri yang jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. 5. Latus rectum X sama dengan C dan X sama dengan min C. Jika sumbu X adalah sumbu panjang, jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan C dan Y sama dengan min C adalah latus rectum. Yang keenam adalah titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya. Ada 4 titik puncak, yaitu ada A dan 0, min A dan 0, 0 dan B, dan yang terakhir 0 dan min B. Rangkuman tersebut yaitu satu persamaan AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0. Dengan A dan B bertanda sama, menyatakan persamaan elips. Dan jika C berlainan tanda dengan A dan B, maka elips real. Kedua, persamaan parameter elips.
dapat kita lihat A kuadrat per X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X-nya itu A cos theta, Y-nya itu B sin theta dengan theta parameter. Yang ketiga, elips dengan pusat alfa dan beta dan ukuran sumbu yang sejajar, sumbu X dan sumbu Y berturut-turut 2A. Yang keempat, persamaan garis singgung dengan gradien S terhadap elips. Dapat kita lihat X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang kelima, persamaan garis singgung di titik X1 dan Y1 pada elips. Rangkuman kedua yaitu 1 hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dua hiperbola sekawan memiliki asimtot yang sama, yakni Y plus minus B per A X. Yang kedua yaitu persamaan hiperbola sama sisi. A sama dengan B dengan asimtot Y plus minus X yang berpotongan saling tegak lurus. Yaitu hiperbola ortogonal. Ialah hiperbola yang asimtotnya berpotongan tegak lurus. Yang ketiga, persamaan AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0 dengan A dan B berlawanan tanda mengatakan persamaan hiperbola. Dan jika tidak sama dengan 0, maka hiperbola benar. Jika C sama dengan 0, maka hiperbola tak benar. Jika A sama dengan min B, maka hiperbola sama sisi. Keempat, yaitu persamaan parameter hiperbola. Dapat kita lihat X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang kelima, persamaan garis singgung dengan gradien S terhadap hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang keenam, persamaan garis singgung di titik XL dan YL pada hiperbola. Di sini ada geometri ruang. Pendahuluannya dalam matematika, khususnya geometri yang kita pelajari hanya dipelajari bangun-bangun baku saja. Misalnya segitiga, trapesium, balok, tabung, kerucut, bola, dan sebagainya. Dalam matematika, bangun-bangun geometri merupakan benda-benda pikiran yang memiliki bentuk dan ukuran yang serba sempurna. Sebaliknya dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam alam terbuka yang kita jumpai adalah benda-benda nyata yang bentuknya tidak sempurna. Geometri merupakan bagian dari matematika yang sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada bangunan persegi panjang merupakan
bangun yang paling banyak terlibat dalam kehidupan manusia dewasa ini membentuk bentuk segitiga sama segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan banyak digunakan dalam bidang arsitektur dan industri. Coba kita lihat, ini gambar bangun ruang secara perspektifnya. Ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini secara stereometris. Di sana ada bidang gambar, yaitu bidang tempat gambar, permukaan papan tulis atau permukaan kertas. Dan ada bidang frontal, ialah bidang tempat gambar atau tiap bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Ada garis frontal, yaitu setiap garis atau luas yang terletak pada bidang frontal. Di antaranya garis-garis frontal yang penting adalah garis vertikal. Garis ortogonal, yaitu setiap garis yang letaknya tegak lurus pada bidang frontal pada gambar 2.2. Misalnya ada A sama D, B sama C, F G sama sama A sama E. Yang kelima, sudut urut atau sudut simpang, yaitu sudut dalam gambar antara sinar garis frontal horizontal arah ke kanan dan sinar garis ortogonal arah ke belakang. Misalnya pada gambar 2.2, B A D, sudut BAD, dan F E sama H. Sudut-sudut itu ukurannya sebenarnya 900. Yang terakhir ada perbandingan proyeksi atau perbandingan ortogonal, yaitu perbandingan antara panjang ruas garis ortogonal dalam gambar 2.2 dengan panjang sebenarnya dari ruas garis itu. Di sini ada relasi antara unsur-unsur ruang. Yang pertama ada relasi titik dan garis, gambar 3.1. Yang kedua ada relasi titik dan bidang, gambar 3.2. Yang terakhir ada relasi garis dan bidang. Coba kita lihat, ada berpotongan, ada terletak, ada sejajar. Di sini ada relasi dua buah bidang. Yang tadi kan relasi antara unsur-unsur ruang. Sekarang lanjut ke relasi dua buah bidang. Gambar 3.4 itu berpotongan. Sudut K dan L. Gambar 3.5 itu sejajar. Dua bidangnya sejajar ini. Dan ada relasi dua buah garis. Ada yang bersilangan, ada yang berpotongan, ada yang sejajar. Lanjut. Di sini ada garis tegak lurus bidang. Dapat kita lihat. Jadi jika garis G tegak lurus pada bidang K dan garis-garis A, B, C, D, dan D masing-masing terletak pada bidang K, maka G A
GB, GC, dan GD. Gambar 4.2, yaitu gambar proyeksi titik dan garis pada bidang. H disebut bidang proyeksi. A disebut titik yang diproyeksikan. Sini ada proyeksi sebuah garis pada sebuah bidang. Dan jarak. Dapat kita lihat jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis. Jarak antara titik P dan garis G adalah panjang ruas garis penghubung P dengan proyeksi P pada garis G. Jarak antara titik P pada bidang K. Dan terakhir ada gambar 5.3 yang lanjutan tadi jarak. Sekian dari saya. Lanjutkan kepada Muhammad Fadel Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadel Taufik ingin melanjutkan sultan. Nomor 26. Dua cara atau langkah untuk menentukan jarak antara dua garis A dan B yang bersilangan. Cara 1. Membuat garis B satu sejajar B yang memotong garis A. 2. Membuat bidang H yang melalui A dan B 1.2 bidang H letakkan sejajar dengan garis B. Mengapa? 3. Memproyeksikan garis B pada bidang H, menghasilkan garis B2 yang letaknya sejajar dengan B1 dan memotong garis A di titik A. 4. Melalui titik A, dibuat garis G tegak lurus pada bidang H yang akan memotong garis B di titik B. 5. Ruas garis A, B merupakan ruas garis yang memotong tegak lurus A dan B. Jadi A, B adalah jarak antara garis A dan garis B yang bersilangan. Cara 2. 1. Membuat sebuah bidang yang memotong tegak lurus garis B di titik P. Namakan bidang H. 2. Memproyeksikan garis A pada bidang H yang menghasilkan garis A. 3. Melalui titik P pada bidang H, dibuat garis yang memotong tegak lurus garis A 1 titik Q. 4. Melalui titik Q, dibuat garis K tegak lurus bidang H yang memotong garis A di titik A. 5. Melalui titik A, dibuat garis satu sejajar garis P, Q yang akan memotong garis B di titik B. Ruas garis AB adalah ruas garis yang memotong tegak lurus garis-garis A dan B. Jadi AB adalah jarak antara dua garis bersilangan A dan B. Berikutnya. Sudut dalam ruang. 1. Sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Gambar 6.1. Sudut antara garis dan bidang. Gambar 6.2. 1. Sudut antara dua buah bidang. Gambar 6.3. Gambar 6.4. Berikutnya. Prisma. Definisi prisma adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan beberapa buah bidang lain yang dua-duanya saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Bidang-bidang sejajar itu kemudian membentuk dua buah daerah segi banyak yang kongruen yang dinamakan masing-masing bidang alas dan bidang atas. Garis-garis sejajar itu disebut rusuk tegak. Dan pada umumnya rusuk tegak tidak tegak lurus pada bidang alas. Bidang atas yang selain bidang alas dan bidang atas disebut bidang sisi tegak, yang pada umumnya berupa daerah jajar genjang. Jarak antara bidang alas dan bidang atas disebut tinggi prisma. Gambar 7.1. Prisma tegak. Gambar 7.2. Prisma tegak peraturan. Gambar 7.3. Berikutnya. Paralelipipedum. Gambar 7.4.
prisma terpancung, gambar 7.5. Simetri cermin, PQRS bidang simetri A, BDHF bidang simetri B. Gambar 7.6. Simetri putar A, B, dan C. Gambar 7.7. Kolom prisma. Jika ABCD EFG prisma sembarang, maka V sama dengan luas ABCD kali sigma E. V sama dengan L alas kali T. Gambar 7.8. Jika ABCD DEF prisma bersegitiga biasa atau terpancung, maka V sama dengan luas PQR kali 1/3 buka kurung AD plus BE plus CF tutup kurung. V sama dengan L irisan siku-siku kali 1/3 jumlah panjang rusuk-rusuk tegang. Gambar 7.9. Berikutnya. Jika PQRSTU PW sebuah prisma sembarang dengan KLMN sebagai salah satu irisan siku-sikunya, maka V sama dengan luas KLMN kali PT. V sama dengan L irisan siku-siku kali panjang sebuah rusuk tegak. Gambar 7.10. Limas, gambar 8.1. Gambar 8.2 T ABCD 5 segi min 4 beraturan tapi disebut apotema. Gambar 8.3 D titik ABCD merupakan sebuah bidang 4 beraturan. Limas terpancung gambar 8.4. Luas garis yang menghubungkan sebuah titik sudut dan titik berat sisi di depannya disebut garis berat bidang 4. Gambar 8.4. Berikutnya. Luas garis yang menghubungkan pertengahan dua rusuk yang berhadapan disebut bimedian dari bidang 4. Gambar 8.6. Jika dalam sebuah bidang 4 setiap dua rusuk yang berhadapan saling menyilang tegak lurus, maka bidang 4 itu disebut bidang 4 ortogonal. Bidang yang melalui sebuah rusuk dan pertengahan rusuk di depannya disebut bidang berat. Gambar 8.7. Berikutnya, simetri pada limas. Simetri cermin dengan 4 buah bidang simetri, simetri putar tingkat min 4 dengan sebuah sumbu simetri. Gambar 8.5. Luas permukaan limas dengan memperhatikan fakta-fakta peruangan pada limas dapat kita tentukan luas permukaan limas yang telah diketahui ukurannya. Di bawah ini sifat-sifat yang dapat dibuktikan kebenarannya. 1. Luas seluruh sisi tegak sebuah limas beraturan sama dengan setengah hasil kali apotema dan keliling bidang alas. 2. Luas seluruh sisi tegak sebuah limas beraturan terpancung sama dengan setengah hasil kali apotema dengan jumlah keliling bidang alas dan bidang atasnya. Kolom limas T ABCD sama dengan 1/3 luas ABCD kali tinggi sama dengan 1/3 luas ABCD kali tinggi. V limas sama dengan 1/3 luas ABCD kali tinggi. Berikutnya, jika dalam sebuah limas terpancung luas bidang atas sama dengan A satuan luas, luas bidang alas sama dengan B satuan luas, dan tinggi sama dengan T satuan panjang. Dengan satuan-satuan panjang dan luas yang bersesuaian, maka V limas terpancung sama dengan 1/3 T. Buka kurung A plus B akar AB tutup kurung. Berikutnya, irisan bidang dan bangun ruang. Aksioma 1. Melalui dua titik yang berlainan ada tepat satu garis. Aksioma 2. Melalui 3 buah titik paling sedikit dapat dibuat sebuah bidang. Aksioma 3. Jika dua titik dari sebuah garis terletak pada sebuah bidang, pasti seluruh garis itu terletak pada bidang tersebut. Buka kurung hanya berlaku untuk bidang datar. Tutup kurung. Aksioma 4. Jika dua bidang bersekutu, sebuah titik pada kedua bidang itu bersekutu pada sebuah garis yang melalui titik itu. Dalil 1. Melalui 3 titik yang tidak segaris ada tepat sebuah bidang.
Dalil 2, melalui sebuah garis dan sebuah titik di luarnya ada tepat sebuah bidang. Dalil 3, melalui dua garis yang berpotongan ada tepat sebuah bidang. Dalil 4, melalui dua garis sejajar ada tepat sebuah bidang. Dalil 5, 4 sebuah titik belum tentu terletak pada sebuah bidang. Dalil 6a, jika tiga bidang dua-dua berpotongan sehingga menghasilkan tiga garis berpotongan, dan jika dua di antara tiga garis itu berpotongan di titik T, maka garis berpotongan yang ketiga juga melalui titik T. Gambar 9.1.a. Berikutnya, gambar 9.1. Dalil 6b, jika tiga bidang dua-dua berpotongan sehingga menghasilkan tiga garis berpotongan, dan jika dua di antara tiga garis itu sejajar, maka garis berpotongan yang ketiga juga akan sejajar dengan kedua garis perpotongan yang pertama. Gambar 9.1b. Akibat dalil 6b, jika melalui dua garis sejajar masing-masing dibuat dua buah bidang yang saling berpotongan, maka garis perpotongannya pasti sejajar dengan kedua garis yang pertama. Menentukan titik potong garis dan bidang. Nomor 9.2, melukis sembarang bidang L melalui garis G, melukis garis potong antara bidang K dan L, yaitu garis KL. Titik potong garis G dan bidang K adalah titik potong antara garis G dan garis KL. Menentukan garis potong dua bidang. Dalil 7. Jika sebuah bidang memotong dua buah bidang yang sejajar, maka kedua garis potongnya sejajar. Gambar 9.3. Tabung. Ada beberapa definisi untuk bidang tabung. A. 1. Bidang tabung adalah himpunan semua garis P yang sejajar dengan sebuah garis S dan mempunyai jarak tetap R terhadap S. Dalam hubungan ini, S disebut suku bidang tabung, P disebut garis pelukis, dan R jari-jari bidang tabung. 2. Bidang tabung adalah himpunan semua titik P yang mempunyai jarak tetap R terhadap sebuah garis S. Berikutnya, bidang singgung pada bidang tabung. Gambar 10.2. Volume tabung P sama dengan P kuadrat T. Gambar 10.3. Berikutnya, gambar 10.4. Dengan demikian, jika R jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung, maka luas bidang lengkung tabung L sama dengan 2pi T. Luas seluruh bidang sisi tabung L sama dengan 2pi plus 2pi R2 sama dengan 2pi R tutup kurung R plus T tutup kurung. Kerucut. Gambar 11.1. Ada beberapa definisi untuk bidang kerucut dan kita dapat memperhatikan salah satu, yaitu bidang kerucut adalah himpunan semua garis yang memotong sebuah garis S di sebelah titik P dan yang membentuk sudut A dengan garis S. Berikutnya, bidang singgung pada bidang kerucut. Pada gambar bidang W adalah bidang singgung pada bidang kerucut. Bidang W dan bidang kerucut bersekutu pada sebuah garis pelukis, yaitu garis pelukis P yang melalui titik P dan Q. Kerucut terpancung. Bidang sejajar itu memotong bidang kerucut menurut sebuah lingkaran. Selanjutnya disebut bidang atas kerucut terpancung. Sedang jarak antara bidang alas dan bidang atas disebut tinggi T. Kerucut terpancung. Berikutnya, Pi kerucut sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi, sama dengan 1/2 Pi R2 T. Gambar 11.4. Pilih mas terpancung sama dengan 1/3 T tutup buka kurung A plus B plus akar AB, yang jika R1 menyatakan panjang jari-jari bidang alas kerucut terpancung, R2 menyatakan panjang jari-jari bidang atas kerucut terpancung, T menyatakan tinggi, maka P sama dengan 1/3 T buka kurung PI kuadrat plus P2 kuadrat plus akar PI kuadrat
V2 kuadrat tutup kurung atau V kerucut terpancung sama dengan 1/3 Pi buka kurung R1 kuadrat plus V2 kuadrat plus R1 R2 tutup kurung. Luas selimut kerucut. Gambar 11.5. Pada jaring-jaring kerucut ini kita dapatkan bahwa panjang busur pada juring sama dengan keliling daerah lingkaran alasnya. Luas daerah juring sama dengan hasil perbanyakan panjang busur pada juring dan setengah apotema. Mengapa? Jika A adalah panjang apotema dan R panjang jari-jari bidang alas kerucut, maka luas selimut kerucut sama dengan 1/2 pi R titik A sama dengan pi R titik A. Luas seluruh bidang titik kerucut sama dengan pi R titik A plus pi R2 sama dengan pi R tutup buka kurung A plus R tutup kurung. Jika B adalah sudut pusat juring pada jaring-jaring kerucut itu, maka B 3B per 360 derajat sama dengan 2 pi R per 2 pi A. B 360 sama dengan R per A. Jadi B sama dengan R per A kali 360 derajat. Berikutnya, bola gambar 12.1. Letak sebuah bidang pada bola jika jarak D antara pusat bola dan bidang H sama dengan jari-jari bola, maka bidang H dan bola buka kurung M, R bersekutu tepat sebuah titik. Dalam keadaan demikian dikatakan bahwa bidang H dan bola M, R bersinggungan misalnya di titik P, dan dikatakan juga bahwa bidang H menyinggung bola M, R di titik. Letak sebuah bidang pada bola. Gambar 12.2. Sedang jika jarak dari pusat ke bidang H lebih besar dari jari-jari bola, maka dikatakan bahwa bidang H tidak memotong bola atau bola dan bidang itu tidak berpotongan. 1. Garis G memotong lingkaran di dua titik yang berlainan, yang berarti garis G menembus bola di dua buah titik. 2. Garis G menyinggung lingkaran, yang berarti garis G dengan bola mempunyai tepat sebuah titik persekutuan. Dalam kedudukan seperti ini, G disebut garis singgung pada bola itu. 3. Garis G tidak memotong lingkaran, yang berarti garis G tidak memotong bola dan dikatakan garis G ada di luar bola. Berikutnya, A tutup kurung D R1 plus R2, kedua bola tidak saling memotong bola yang satu berada di luar bola yang lain. D sama dengan R1 plus R2, kedua bola saling bersinggungan di luar dan mempunyai sebuah titik persekutuan. Gambar 12.4. C R2 min R1 R1 kurang dari D kurang dari R2 plus R1, kedua bola saling memotong menurut sebuah lingkaran. D sama dengan R2 min R1, kedua bola saling bersinggungan di dalam. D kurang dari R2 min R1, bola yang satu terletak di dalam bola yang lain. D sama dengan 0, kedua bola sepusat konsentris. Berikutnya, keratan bola adalah bagian dari bola yang dibatasi oleh dua bidang sejajar. Bidang sejajar tadi disebut bidang alas dan bidang atas, sedang jarak antara kedua bidang itu disebut tinggi dari keratan bola. Gambar 12.6. Juring bola adalah benda yang dibatasi oleh sebuah tempering bola dan kerucut yang mempunyai bidang alas sama dengan tempering bola dan yang berpuncak pada pusat bola. Tinggi dari juring bola adalah tinggi dari bagian temperingnya. Kulit bola atau cincin bola adalah benda yang dibatasi oleh sebagian bidang bola dan diselimuti tabung atau selimut kerucut terpancung yang dibuat dalam bola. Buka kurung lingkaran alas dan atas tutup kurung dari tabung atau kerucut terpancung disebut tinggi dari kulit bola tersebut. Gambar 12.7. Berikutnya,
Dalil, volume benda yang terjadi karena perputaran sebuah segitiga dengan sumbu perputaran sebuah garis yang melalui sebuah titik sudut dan terletak sebidang dengan segitiga itu tetapi tidak memotong segitiga di tempat lain, sama dengan hasil kali luas bidang yang dihasilkan oleh perputaran sisi segitiga yang terletak di hadapan titik sudut yang dilalui oleh sumbu perputaran dengan sepertiga panjang garis tinggi pada sisi itu. Jadi jika daerah segitiga ABCD diputar sekeliling garis S yang melalui titik sudut A, sedang S tidak memotong segitiga ABC di tempat lain, maka volume benda hasil perputaran daerah segitiga ABC sekeliling garis S adalah L buka kurung segitiga ABC tutup kurung sama dengan luas buka kurung BC tutup kurung X 1/3 TA. Gambar 12.9. Volume jaring bola sama dengan 2/3 pi R2 kuadrat T. Volume bola sama dengan 4/3 pi R kuadrat T. Jika diameter dari bola disebut D, maka dapat dibuktikan bahwa volume bola sama dengan 1/6 pi D kuadrat. Berikutnya, volume kulit bola buka kurung ABC tutup kurung sama dengan 1/6 pi K kuadrat T. Gambar 12.10. Jika jari-jari bidang bola R jari-jari alas tembereng dan T tinggi tembereng, maka dapat dibuktikan bahwa volume tembereng bola sama dengan 1/2 pi R2 pi R kuadrat T plus 1/6 pi T kuadrat. Atau volume tembereng bola sama dengan 1/3 pi T kuadrat buka kurung 3R min T tutup kurung. Selanjutnya, jika RL dan R2 adalah jari-jari bidang alas dan bidang atas buatan bola, sedangkan T adalah tinggi kuatan bola, maka volume kuatan bola sama dengan 1/2 pi R1 kuadrat T plus 1/2 pi R2 kuadrat T plus 1/6 pi T kuadrat. Bidang banyak beraturan. Gambar A, B, C. Gambar 13.1. Berikutnya, bentuk-bentuk bidang banyak beraturan. Dodecahedron A. Icosahedron A. Tetrahedron B. Heksahedron C. Oktahedron A. Tetrahedron E. Heksahedron D. Dodecahedron E. Icosahedron. Gambar 13.3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.